Paling parah lu ngalamin apa tentang toxic relationship? Paling parah itu tindakan fisik secara emosional. Gue ditampar, dicekek, ya kayak abuse gitu deh. Meskipun gue masih tegang. Kamera roll action. Mulai nih. Ya, bisa diperkenalkan nama lo siapa, umur lo berapa, dan lo ini siapa? Oke, nama gue Monica Preselia, biasa dipanggil Moncel. Umur gue 24 tahun. And gue ini temannya Ajis. Tapi kalau sekarang gue budak korporat di salah satu perusahaan di Jakarta Pusat. Nama saya Tifa, umur saya 24 tahun, temennya Ajis. Ya, halo, nama gue Ilham Pamungkas, umur gue 24 tahun. Ya gue sekarang pekerja aja, karyawan swasta. Pernah pacaran nggak? Pernah pacaran? Pernah dong? Aduh, berat nih. Tidak. Hah? Apa? Pernah pacaran? Sama yang main-main atau enggak? Gak bisa milih. Oh gila. Pernah? Pernah. Pernah. Pernah, sering, so cantik. Pernah. Pernah. Pernah? Pernah. 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 Nggak pernah in relationship. Pernah. Pernah. Iya. Pernah? Ini sekarang pacaran. Pernah. Pernah lah. Zaman sekarang itu gak pernah pacaran. Lo tau toxic relationship nggak? Tahu. Itu apa sih? Yang benar-benar bucin gitu kan. Menurut gue, Toxic relationship. kalau salah satunya itu terlalu banyak menuntut. Terus ya kebanyakan sih yang gue tahu kebanyakan toxic gitu. Jadi yang salah satunya itu pasangan itu banyak menuntut, terus nggak mau ngalah. Nggak suportif kali ya orang nih. Kurang suportif kali ya. Terus dia ditanya maunya ini itu harus dikabulkan, kalau enggak ya udah pergi. Wah, Toxic relationship kalau menurut gua yang balik lagi kayak tadi, keinginannya antara pasangan itu nggak ketemu. Jadi kayak mereka nggak punya kehidupan, kayak target hidup barengnya tuh kayak gimana gitu. Orang itu tuh kayak yang ngeganggu lu, bukan mendukung lu gitu. Menurut gue itu toksik. Yang nggak sehat, yang larang-larang ini itu padahal nggak jelas. Padahal ya udah sesuatu yang kecil aja lo larang. Pernah jalanin toxic relationship ya? Toxic relationship. Kok jadi ke situ ya? Ketawa. nggak tahu sih. Toxic relationship tuh artinya hubungan kan, ya hubungan bisa hubungan pasti, bisa hubungan nggak pasti. Ya pernah. Alhamdulillah. Pernah. Pasti pernah dong. Kayaknya selama gue pacaran gue toxic relationship deh. Pernah. Enggak. No. Nggak pernah sih. Enggak pernah. So far sih enggak gue. Pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Dan jangan sampai. Pernah. Enggak. Pernah. Enggak. Pernah. Pernah banget. Gue yang toksiknya sih justru. Pernah. Enggak. Toxic relationship. Pernah lah pastinya. Mungkin. Ya. Nggak pernah sih. Pernah. Pernah cuy. Nggak pernah in relationship. Nggak ada toksiknya juga jadinya. Toxic relationship kayak pernah dah. Gue orangnya kadang cemburuan banget. Kadang. Menurut lo tentang toxic relationship itu gimana? Aduh. Nggak bagus sih sebenarnya. Jadi ya gitu-gitu doang, toksik. Sebenarnya toxic relationship itu sebenarnya permasalahannya dari komunikasi nggak sih? Kayak dua orang yang berpasangan itu nggak bisa menjalin komunikasi dengan baik, kayak saling keinginan mereka satu sama lain tidak terpenuhi, makanya jadi toksik, ya nggak sih? Menurut gue ya,
mengganggu privasi satu sama lain. Kakang mengakang. Ya menurut gue nggak usah pacaran aja lah. Kalau kayak gitu, ngeribetin orang. Ya terlalu over segalanya sih. Nggak sehat sih, kayak ujung-ujungnya berantem, ujung-ujungnya ya gitu, keulang aja, nggak ada motivasi di hubungan itu, nggak ada alur majunya, selalu stuck di situ-situ aja. Itu nggak baik banget, sumpah. Nggak usah diterusin sih kalau menurut gue, kalau udah toxic mah. Ya pokoknya harus dikurang-kurangin sih paling. Jangan sampai toxic. Mendingan udah deh tinggalin. Atau enggak, kalau lo nggak bisa ubah orangnya, udahin hubungannya. Karena buat apa? Ya pernah, cuman kalau menurut gue ya dari sisi gue yang toxic, tapi orang itu enggak gitu. Cewek itu enggak. Kalau toxic relationship itu wah panas ini. Keringatan. Nggak sehat sih, namanya aja toxic kan, nggak sehat pasti. Tapi gue selalu mengambil pelajaran yang berharga di setiap pengalaman hidup gue, walaupun itu toksik atau enggak. Melelahkan, ya capek aja. Kadang gue nggak sadar kalau ketika gue sama dia, gue nggak jadi diri gue sendiri. Iya, sebenarnya ada bagus dan ada tidaknya gitu loh. Ya kalau bagusnya itu kayak mungkin kayak memperbaiki ngasih tahu kayak kesalahan dia, keburukan dia. Ya selama dua orang yang menjalankan toxic relationship itu fine-fine aja, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Wah, tidak ada yang bisa dibenarkan, bos. Jadi kalau gue tuh pernah ada di dua kondisi toxic relationship. Yang pertama itu gue LDR, tapi gue sayang sama dia sayang sama gue, cuma kita tuh nggak tahu apa yang kita lakuin di tempat kita masing-masing, ya jadilah gue bisa deket sama cowok lain dan dia nggak suka, tapi gue tetap lakuin. Sebenarnya gue nggak ada niatan untuk nyari pacar lagi atau kayak ibaratnya selingkuh, tapi karena gue selalu dinettingin sama dia, jadinya akhirnya gue yang yaudah gue main aja sama lain, toh dia juga terlalu ngekang. Itu sih maksudnya gue nggak suka orang yang posesif gitu. Lo harus tahu apa yang gue lakuin, nggak seburuk yang lo pikirin itu. Ya jangan diulangin deh yang kayak gitu nih, ribet. Jauhin dah dari toxic relationship untuk kalian yang punya pacar, putus nyambung, dikit-dikit berantem, lebih baik putus aja sih menurut gue. Kalau menurut gue sih, kalau misalnya emang lo nggak nyaman sama pasangan lo, ya lo ngomong aja. Yang penting apapun yang lo emang nggak suka, apalagi lo dipukul lah, kalau lagi marah, itu udah keterlaluan banget bagi gue. Jadi udahlah, up guys, jangan dilanjutin. Paling parah, lo ngalamin apa tentang toxic relationship? Apa ya? Waduh, berat nih. Paling parah diporotin. Ya berantem everyday mungkin. Apa ya, nggak parah sih ya, cuman gue banyak larangan-larangan, tapi gue ikutin sih waktu itu. Bener. ya itu yang gue dikatain anak haram, ngentot sih apa gitu, gue banyak gue screenshot. Oh gila. Ada orang yang terlalu ngekang gue dan dia selalu nggak percaya sama apa yang gue lakuin. Itu menurut gue kurang, ya gue nggak nyaman lah. Pernah sih gue lebih ke kayak mungkin kebanyakan ngatur mungkin. Itulah ya, apa namanya, gue rada nyesel juga sih. Paling parah itu gue sebenarnya dulu pernah sih gue kayak orangnya cemburuan parah gitu. Takut ngekang orang sih gue, tapi gue cemburuan. Yang paling parah, gue nggak boleh nyapa temen gue sendiri di saat berpapasan. Lawan jenis ya. Soalnya temen gue emang banyak lawan jenis. Paling parah itu tindakan fisik secara emosional. Gue ditampar, dicekek, ya kayak abuse gitu deh. Paling parah merendahkan diri sendiri. Itu tadi kekang. Ini menurut gue toxic sih. Toxic ketika gue harus disuruh milih antara teman atau pacar. Itu momen-momen yang tai kucing sih kayak gitu. I'm so sorry. I shouldn't talk about this. But I will. I'm so sorry. Pernah gue jalan sama teman-teman kuliah gue, dan mantan gue saat itu, dia itu kirim video nyilet, dan itu toxic sih sebenarnya. I'm so sorry. Dan di situ
gue mikirnya aduh sedih sebenarnya di situ, sedih. Dan gue mikir gimana bisa supaya dia nggak nyilet lagi gitu, karena self harm itu aduh sedih banget sebenarnya, kasihan kayak gitu, kenapa bisa terjadi, and gue merasa bersalah dan gue mau perbaikin, tapi ada rasa marahnya juga sebenarnya di situ, marah kenapa bisa lari ke nyilet gitu, tapi maksudnya bisa ada cara lain buat solusinya, tapi not nyilet please, jangan nyilet ya. Paling parah tuh gue kejebak dalam satu orang dan kita tuh sama-sama saling peduli, sama-sama saling sayang, tapi di luar udah yang gak di hubungan yang terlalu baik sih. Wah, itu mah dia menghilang, pergi, menghilang, pergi. Gue nggak tahu sih dia sehat atau enggak. Waktu itu gue sempet mau balikan sama mantan gue nih, tapi karena gue baru putus sama pacar gue sebelumnya, jadi gue nggak kayak HTS-an aja. Terus perempuan yang mau gue pacarin lagi selingkuh. Itu gue anggap jadi gue toksik karena terlalu lamban mungkin. Tapi baik sih Tuhan sama gue sih. Jadinya gue ditunjukin aja sih orang yang baik paling enggak gitu.